Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang hormat, apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga pada kesempatan siang ini kita bisa kembali meneruskan pembelajaran kita yang masih dalam pelajaran yang sama. Pelajaran apa? Sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita belajar, ya, biar kegiatan belajar kita lebih berkah, dimudahkan, dilancarkan dalam menyerap ilmu, ya. Kita awali dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa, dipersilakan. Sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen dulu, ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Sebutkan saja yang tidak hadir. Amanda, kenapa? Amanda apa? Terus? Siapa? Kelvin. Alvin, kenapa Alvin? Alfa. Terus? Adit, kenapa Adit? Ya. Oke. Ya. Anak-anak sekalian, kita di sini di semester pertama kelas 7, ya. Kita akan mempelajari tentang sejarah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Semester genap ini, ya. Sebelumnya di semester pertama kita sudah mempelajari dakwah Nabi Muhammad, ya, kepemimpinan Rasulullah SAW. Ya. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin, ya, perlu kita ketahui bersama yang namanya kepemimpinan, ya, itu sesuatu yang sangat penting dalam sebuah kehidupan. Kalian santri di Kobong, di asrama ada ketuanya, ya. Di kelas ada ketuanya, artinya, ya. Untuk apa? Untuk mengatur jalannya organisasi kegiatan belajar mengajar. Ada wali kelasnya juga. Itulah, ya, pentingnya kepemimpinan dalam perjalanannya sejarah Islam, dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat juga. Itu kita bisa belajar dari situ tentang apa? Tentang kepemimpinan. Seperti apakah cara-cara memimpin, cara-cara menjabat para sahabat Khulafaur Rasyidin itu? Kita akan mempelajarinya. Bisa disiapkan, LKS-nya ada, NPT-nya ada, catatannya siapkan. Untuk
pelajaran sejarah itu yang banyak teks, harus siap membaca. Ya apapun pelajarannya pasti ada membacanya. Sekalipun itu pelajaran matematika ya, yang hitung-hitung pasti ada teksnya juga dibaca dulu. Apalagi sejarah yang menceritakan, menginformasikan peristiwa-peristiwa masa lalu berupa kata-kata teks. Itu kita harus siap membaca. Kalian santri, teman santri, teteh santri juga belajar tidak lepas di pesantren itu membaca. Bahkan kalian bacanya kitab kuning, bahasa Arab, Arab gundul. Itu kan literasi, bahkan unik. Ya. Unik ya. Kitab-kitab masa lalu masih dibaca oleh kalian. Itu juga sejarah. Sejarah bahwa perjalanan ajaran Islam itu yang kalian baca di pesantren, kitab-kitab kuning gitu ya, itu bukti ajaran Islam. Pak, kalau Al-Quran dan Al-Hadis ya itu sudah pasti itu ya. Dari zaman kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat dibukukan itu Al-Quran yang tadinya berserakan dari hafalan-hafalan para sahabat, kemudian ditulis melalui al-Fatihah kurma dari tulang-tulang, kemudian dibukukan pada zaman siapa itu? Zaman Sayyidina Utsman. Yang sampai sekarang kita membacanya Al-Quran itu umurnya sudah lama, termasuk kitab kuning karya-karya ulama, kitab fikih. Ini kalian sebetulnya luar biasa. Bukti-bukti ajaran Islam itu kalian pegang pagi, siang, malam dibaca oleh kalian. Itu bukti-bukti ajaran Islam dari zaman masa lalu para ulama terdahulu yang dibawa oleh ulama-ulama Nusantara belajar di Mekah, kemudian dibawa ke sini. Para ulama-ulama dari Timur Tengah kemudian datang ke Nusantara, itu akan dipelajari di kelas 9 ya, itu termasuk pembahasan sejarah kebudayaan Islam juga ya. Santriwan, santriwati, mama, teteh, itu kalian punya apa keistimewaannya itu dari santri itu di sini. Kalian lebih tahu, lebih memahami ajaran Islam, lebih intens dipelajari oleh kalian. Kitab-kitabnya, karya-karya ulamanya kalian miliki itu di lemari pribadi kalian nanti. Islam itu ulama Nusantara itu ini, kitabnya ini, karangannya ini. Kalian pelajari dibaca. Jelas yang kalian baca kitab-kitab kuning itu lebih tua usianya daripada kalian, daripada kita. Unik, kita bisa membacanya, bisa mempelajari. Bahkan dituliskan itu kapan ditulisnya di kamu. Jadi jangan dilewatkan ya kalau baca kitab kuning itu. Yang teliti siapa pengarangnya, tahun berapa. Berarti ini kita sudah lama ya. Tahun sekian Hijriah sekarang itu ini kita masih pelajari. Luar biasa itu bacanya karya ulama terdahulu, karyanya masih dibaca oleh kita. Sudah pasti Al-Quran dan Hadis ya. Itu juga sejarah budaya Islam. Banyak yang sebetulnya materi sejarah budaya Islam itu banyak kita temui di pesantren, kita mengenal tokoh-tokoh ulama terdahulu.
Makanya lanjutkan ya pembelajarannya, istiqomah, kontinus akan ditemukan. Ya. Kita sekarang akan membahas mengenai bab 1. Chlorosidim ya. Silakan dibaca dilihat LKPD-nya. Ada yang sudah tahu apa itu chlorosidim? Siapa itu chlorosidim? Barangkali sudah dipelajari di SD atau di MD dulu ya. Ada yang tahu silakan. Siapa? Silakan. Teh, siapa namanya Teh? Hah? Sipa. Iya, silakan Teh. Terus? Pertama yang berdiri setelah Paula Pendini Abad pada 632 Masehi. Chlorosidim diduga 4 khalifah, yaitu Abu Bakar Ar-Rasyid, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Talib, bin Abi Thalib. Iya, terima kasih ya, sudah memberikan informasi, menjawab siapa itu chlorosidim. Di sini kita akan mengetahuinya melalui pertama pengertian dulu. Tadi itu kan pengertian yang dijawab oleh Sipa itu ya. Pengertian, definisi atau ya. Pengertian ini yang pertama ada pengertian secara apa? Secara bahasa. Yang kedua pengertian secara istilah. Tadi yang dijawab oleh Aulia itu pengertian secara apa? Secara bahasa. Khulafa dan Rasyidin ya. Khulafa dan Rasyidin. Yang artinya apa? Pengganti yang mendapatkan petunjuk. Ini secara bahasa. Bahasa apa ya kalau Rasyidin itu? Bahasa Arab. Secara bahasa kita sudah mengetahuinya. Sekarang secara istilah, siapa yang mau mencari dan menjawabnya? Apa itu chlorosidim? Secara istilahan. Secara istilah. Ayo silakan. Ada? Chlorosidim adalah chlorosidim adalah ya, tuh secara istilah ya. Yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad.
Sudah paham semua ya pengertian ya? Jadi ada pengertian menurut bahasa, ada pengertian menurut istilah. Disebutkan bareng-bareng. Pulau Porosidin, pengertian Pulau Porosidin menurut bahasa. Silakan apa? Adalah itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah Pulau Porosidin adalah Khalifah pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada tuh ya. Ya. Terus timbul pertanyaan lagi. Siapa saja Pak? Apakah satu orang? Apakah hanya 2 orang? Ada berapa orang? 4. Siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? 4. Ada 4. hafal semua nggak nih semuanya? Kelas 7 sampai 6. Hafal ya? Mau dites ya satu orang. Barangkali ada yang belum hafal. Hafal ya? Nah. Khalifah pertama siapa? Barangkali hafal tapi tidak berurutan. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq siapa? Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan. yang keempat Ali bin Abi Thalib. berurutan ya. Itu sahabat-sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, paling utama ya, yang termasuk ke dalam Khalifah Khulafaur Rasyidin ya. Oke. Itu pengertian. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, belajar sejarah itu adalah mempelajari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, peristiwa masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Tetapi dalam setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya bagi orang yang berpikir, bisa mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang memahami, mentafakuri, memikirkannya, bahkan bisa menghasilkan ilmu. Jadi belajar sejarah itu pintar-pintar mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa masa. Belajar kepada Kanjeng Nabi Muhammad, belajar kepada sahabat Nabi, pada para ulama. Walaupun kita tidak bertemu langsung dengan beliau-beliau, tapi kita belajar melalui kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, melalui kisah-kisahnya. Kita bisa belajar pada mereka. Bagaimana cara memimpin umat? Caranya seperti apa mereka itu ketika jadi pemimpin? Bagaimana menghadapi masalah seperti ini, seperti itu, bagaimana? Kita bisa belajar dari ini. Ya. Masalah Khulafaur Rasyidin ini identik dengan kepemimpinan, pengganti yang menjabat. Ini mengganti apa? Mengganti apa? Kepemimpinan. Pada saat itu umat Islam masih baru bersatu, berkabilah-kabilah, bersaing satu sama lain, berkelompok-kelompok. Ada kelompok Ansor, Muhajirin. Belum lagi orang-orang non-Muslim, orang Yahudi, Nasrani. Kanjeng Nabi Muhammad berhasil menyatukan umat pada saat itu di Madinah dengan perjanjian Madinah, ya.
Piagam Madinah berhasil. Masyarakat yang beraneka ragam bisa bersatu, bisa kompak dalam sebuah perjanjian. Itu keberhasilan siapa? Keberhasilan Kanjeng Nabi Bisaan luar biasa. Caranya kumaha Kanjeng Nabi? Kurang baik yang jadi pemimpin kelas, ketua kelas itu kebingungan mereka. Dia mengoyong nakir. Kurang kudu kompak. Sebelum belajar itu harus rapi, bersih. Tapi sendiri mah capek. Maka harus berkelompok di organisasi, diatur, di manajemen, ada ketuanya, ada bagian-bagiannya. Biar tertib, efektif dan efisien, tepat sasaran. Efisien itu hemat. Tidak memakan waktu banyak karena sudah teratur, termanajemen dengan baik. Maka perlu sebuah organisasi. Ini Kanjeng Nabi bisa ya. Zaman dulu loh ini belum banyak teknologi. Kanjeng Nabi Muhammad bisa menyatukan satu umat yang beraneka ragam. Ini pelajaran kita. Ya. Di samping kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, kita terus mempelajari, meneladani akhlak beliau dan para sahabatnya. Cara memimpin, dihormati, berwibawa, disegani. Pengen begitu gimana ya caranya? Di kelas itu sulit. Ngatur biar tertib, bersih-bersih di kelas, kompak dalam kegiatan. Sulit ya, masing-masing. Bagaimana caranya? Ya itu. Ini pembelajaran bagi kita. Meskipun kita belum bisa, tapi kita sudah punya contoh ideal, punya contoh terbaik. Pertama, contoh Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, para sahabat. Yang termasuk Khulafaur Rasyidin akan menjelaskan bagaimana mereka memimpin umat. Prestasi-prestasi mereka. Kelebihan-kelebihan mereka akan kita pelajari. Padahal sekarang dan pada zaman sahabat pada saat itu jauh waktunya, rentang waktunya jauh. Tapi orang bisa geuning mempelajari sekarang. Kayak yang dekat gitu. Itulah pelajaran sejarah. Manfaat pelajaran sejarah. Jauh orang zaman Nabi itu jauh. 1400 lebih, 1400 tahun lebih jaraknya. Tapi ketika di hadapan kita mempelajarinya sahabat seperti ini kayak apalagi kita ya santri, pesantren suka mahaban, sholawatan. Jangan hanya dibaca, ikuti bacaan, tapi benar-benar dihayati, diresapi. Kanjeng Nabi itu hadir menghadirkan Kanjeng Nabi di dalam kehidupan kita, meneladaninya. Insya Allah bagi yang sudah bisa seperti itu, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan ya, syafaat dan barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ya. Ya, biar nggak ngantuk, masih hafal nggak itu ice breathing-nya? Oke, ice breathing-nya, latihan ya. Biar seger namanya juga es. Kalau kita ceburi meledak dan bahasa ya, bahasa kuyuk. 1. Lupa lagi ya. 1, 2, 3,
latar belakang. Satu poin lagi aja ya. Kenapa berdirinya kepemimpinan Pulau Poros ini? Kenapa? Ini kayaknya sudah disinggung-singgung sebetulnya ini ya. Bagi yang peka, yang kritis, yang teliti sudah ada jawabannya. Sudah disinggung-singgung. Ya silakan, siapa namanya? Sahfa, silakan. Kenapa ya munculnya Pulau Poros ini? Yang kencang suaranya deh biar kedengaran. Muncul persoalan politik tentang siapa pengganti imam kaum muslimin yang pantas dan baik untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Persoalan politik identik dengan kepemimpinan. Saya pemimpinan. Tadi sudah disinggung bahwa tiap kelompok itu bersaing satu sama lain. Perlu diketahui juga bangsa Arab zaman jahiliyah itu sangat membangga-banggakan nenek moyangnya. Bapak yo, kurang keturunan Mbah Anu, kurang keturunan nenek moyang Anu. Setelah Islam datang yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, semuanya itu berbaur, bersatu satu sama lain, akur. Tapi setelah Rasulullah wafat, masalah-masalah seperti itu akan bangkit lagi. Maka harus segera dicarikan pemimpin setelah Nabi Muhammad, biar meredam masalah-masalah tersebut tadi. Persaingan antar kabilah, fanatik kesukuan, suku bahasa Indonesia ya, bukan suku bahasa Sunda. Nanti kalau suku bahasa Sunda mah ya suku Medan, ya suku lain, perpecahan antar suku. Lihat. Jadi bagaimana caranya nih umat biar tetap bersatu, tidak terpecah belah. Senang itu lah lepas ya. Umat perasaan dalam lepas ya. Itu nyaman, itu enak, dulu, di Bebaturan, di Balaya, di Asia. Jadi ini harus segera diredam. Umat itu harus damai, rukun. Segeralah dicari masyarakat bermusyawarah antar sahabat besar Kanjeng Nabi Muhammad, rapat musyawarah siapa ya? Masing-masing punya calonnya. Dari kaum Ansor ada calonnya, dari kaum Muhajirin ada perwakilannya. Para sahabat berembuk bermusyawarah. Ini hikmahnya bahwa musyawarah itu penting. Masyarakat kebersamaan, jiwa sosial hidup bersama-sama itu jangan didewekkan, jangan asik sendiri. Semuanya harus dimusyawarahkan. Kalian dididik di organisasi, ada rapat, di pondok, ada kegiatan musyawarah, ikut. Karena apa? Ini contoh Kanjeng Nabi, contoh para sahabat juga suka bermusyawarah. Dibahas bersama-sama untuk kepentingan bersama. Jangan asik sendiri. Ulah didewekan baik, aja dewekan baik. Ya. Jadi latar belakang munculnya Pulau Poros itu karena ada persoalan tentang siapa pengganti kepemimpinan siapa? Kepemimpinan siapa?
tentang kepemimpinan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu. Ya. Nabi Muhammad. Ya, itu kita sudah belajar membahas dua poin. Yang pertama pengertian, yang kedua latar belakang. Ada pertanyaan? Ya. Dan ya, dikit lagi ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa dipahami tadi? Saya? Oke. Sekarang latih. Ini Bapak membagi kelas menjadi 4 kelompok. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq, kelompok Umar bin Khattab, kelompok Utsman bin Affan, kelompok Ali bin Thalib. Ya. Itu di LKPD atau di LKS silakan buka. Ya, silakan buka. Profil dari masing-masing khalifah dari Rasulullah dibuka ya, dicatat profilnya, lahir pada tahun berapa, nama lengkapnya siapa, prestasinya apa, ya, menjabat selama berapa tahun, banyak informasi di situ. Jangan khawatir nggak bisa menjawab. Jangan khawatir, jangan takut. Di situ banyak informasi tentang Khulafaur Rasyidin. Tugasnya kalian dalam kelompok mencatat itu. Hal-hal yang berkaitan dengan Khulafaur Rasyidin ditulis. Ya. Oke, namanya siapa? Nama lengkapnya, dari kalangan mana? Menjabat selama berapa tahun, masalah yang dihadapi apa, ya, banyak informasi di sini dituliskan. Paham ya? Tugasnya paham ya? Oke. Karena waktunya sudah mepet, ini tugas dikerjakan, dilanjutkan di asrama di Kobong ya. Sudah dilanjutkan ya. Di Kobong ya. Kesimpulan dulu ya. Siapa yang mau membaca kesimpulan? Kesimpulan dari pembahasan sekarang. Poin A dulu. Ada yang mau mewakili? Kesimpulannya apa? Ya, siapa belajar menyimpulkan? Jadi Khulafaur Rasyidin adalah Cara berbaca Khulafaur Rasyidin dan yang mendapatkan itu pengertian secara bahasa. Pengertian secara istilah siapa? Silakan. Ya. Itu kesimpulan dari pembahasan mengenai Khulafaur Rasyidin. Pengertian secara definisi. Kemudian latar belakang yang menyebabkan berdirinya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu apa? Apa? Siapa? So, persoalan
persoalan politik ya cukup. Tinggal dibaca kesalahan lanjutannya ya. Oke. Oke, sementara pembahasan kita kali ini sampai sini ya. Dilanjutkan gitu ya. Ditunggu tugasnya ya. Jangan lupa nama kelompok sama jawaban tugasnya ya. Nanti si jawaban tersebut diinformasikan satu sama lain biar cepat belajarnya ya. Usahakan catatannya itu bisa dibaca oleh semua orang. Bila perlu difotokopi, dicatat sama-sama ya. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Tetap jaga kesehatan ya, biar bisa terus belajar. Jangan lupa membaca, budaya membaca, literasinya, apalagi di pelajaran sejarah banyak teks ya. Sering baca di asrama, di rumahnya juga sering baca, menghafal. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih. Silakan sebelum kita kembali ke Obong asrama, sebelum pulang dipimpin berdoa sama ketua kelas. Silakan. Mulai